Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Kang Maman di sini. Jumpa lagi dengan Pujo Duriat Mulia. Ini di Gambung, gitu ya. Nah, saya mau cerita bagaimana sebenarnya cerita kopi dan teh di Jawa Barat, gitu ya. Jadi sebenarnya cerita kopi atau perkebunan itu di Jawa Barat ini pertama kali itu malah kopi duluan 1811. Kemudian kopi datang sebagai kopi priangan. Kalau kita ngomong priangan bisa, tapi bule Eropa itu priangan nggak bisa, bisanya preanger. Nah, itu cerita preanger itu dari kopi priangan jadi kopi preanger, tapi akhirnya jadi hotel ya. Nah, kemudian setelah 50 tahun yang namanya kopi itu bukan terkena pandemi ya, tapi epidemik, yang namanya nematoda dan karat daun. Karena tanahnya andisol, bahan organiknya tinggi, nematodanya juga menyerang kopi. Hilanglah 10 tahun, kemudian 1872 Kerkoven datanglah ke Gambung sini menanam teh, gitu. Nah, akhirnya sekarang yang namanya beverage, minuman, Koptika, orang bilang koteka, kotika, coffee, tea, and kakao. Tapi sekarang saya bilang Koptika, jadi kopi, teh, kakao gitu ya. Nah, saya awali bagaimana minum. Ini kopi Arabica dan Robusta. Pertama kali kita harus bisa membedakan Robusta atau Arabica. Kalau yang namanya Robusta itu very strong, kuat, pahit, bitternya, kemudian kafeinnya tinggi. Kalau Arabica agak kecut, soft gitu ya, dan memang ada di dataran tinggi. Dan kalau kita bilang Arabica itu priayi bagi orang Jawa, kalau sini menak gitu ya, itu harus jadi dirinya sendiri. Arabica itu tidak bisa dicampur dengan susu atau apapun. Tapi kalau yang namanya Robusta very strong, itu bisa dicampur dengan susu, dicampur dengan jahe atau apapun. Karena kopinya strong banget gitu ya. Nah, ini kebetulan saya bawa Arabica, sehingga Arabica itu harus jadi dirinya sendiri, tidak bisa dicampur dengan susu dan yang lainnya. Kumaha teh? Bagaimana dengan teh? Teh itu juga harus ada seperti kopi, Robusta atau Arabica. Nanti kalau yang namanya teh hitam very strong, itu bisa dicampur dengan susu. Ini nanti Oolong dari asam mika, kemudian ada dari sinensis, ada dari campuran. Nah, kebetulan yang sekarang ini sinensis. Karena apa? Rasa aslinya, sensasinya beda. Karena apa? Lebih banyak asam aminonya daripada polifenolkatakin. Tapi sekarang kenapa di Jepang di blending ya? Karena apa? Sinensis itu tidak memiliki epigallocatechin galat tinggi. Di samping itu anak-anak milenialnya itu menghendaki minum tapi sehat. Jadi minum sinensis tapi EGCG-nya epigallocatechin galatnya tinggi.
Nah, akhirnya teh Jepang itu disuntik dengan asamika. Nah, tapi ini hari ini kita masih benar-benar sinensis. Nah, ini kalau dibilang kemarin orang minum kopi itu atau minum teh itu dengan sloki gini ya, kuno. Kenapa? Ini itu menguap, evaporated. Enggak apa. Tapi coba, ini sekarang minum milenial di luar negeri, di Jepang, minumnya itu sudah seperti ini. Coba ini bedanya kalau ini ya, ini sekarang gini, dicium, bau sih bau, tapi kalau begini beda. Jadi coba dilihat Kang Maman, ini Kang Maman ini taster kan, dua-duanya gini. Coba, pernah kan kalau kita ke mall yang namanya parfum dari Prancis, harganya yang satu botol, satu sepeda motor, satu botol harganya satu mobil ada kan? Itu apa? Bau. Ini Arabica mahal sama dibuang baunya. Nah ini beda. Karena ini apa? Lebih laminer gitu, lebih laminer. Jadi ketika orang mau minum teh atau mau minum kopi atau kakao, sekarang kaum milenial dimanapun di Jepang, orang Indonesia jangan ikut-ikutan lah. Kita punya pusat penelitian teh dan kinala, Gambung. Saya penelitinya juga. Nah, ini kita harus jadi leader. Minum apapun yang baunya, kalau bau kan nggak enak ya, apa ya? Aroma lah. Kalau bau ketek, kalau aroma yang keren, mahal kan gitu ya. Ini minumnya harus begini. Nah, tapi sebenarnya kalau di Australia itu wine itu orang itu begini loh. Nah, jadi kadang-kadang nggak sopan ya. Kita sudah mengeluarkan Arabica lebih mahal, tapi kenapa harus istilahnya memperhatikan tetangga yang agak jengah dengan cara minum yang benar. Nah, minum jangan karena haus, tapi minumlah karena kita tahu sensasinya gitu loh. Nah, kemudian kalau kita di Kyoto, kalau Tokyo nggak begitu ya. Kalau di Kyoto orang itu crazy makan sop. Jadi sop itu serot, wah gitu ya. Sama lah kalau kita minum teh. Coba sekarang kopi dulu ya. Tekuk ke atas. Ini dibocorin. Coba gimana terangin? Cara taste minum yang benar gimana? Gak teriak. Ya. Jadi cara minum itu kuat dan narik ke atas Pak. Aroma ke seluruh rongga mulut gitu ya, biar semua aroma itu bisa ketahuan gitu, strengthnya taste, terus rasa, semua komponen rasa itu kan di lidah Pak, sama halnya dengan waktu belajar tea taster kan, kenapa kuat tuh menjemburkan aroma, rasa dan biar terasa gitu. Dan sebagai taster teh itu 16 grade kali 3. Tapi kalau kopi itu sedikit, makanya pertama kali orang harus bisa membedakan Robusta sama Arabica. Kalau teh nanti ya memang teh hitam, teh hijau, tengahnya ini oolong kan gitu. Nah, minum jangan karena haus. Beda kalau ini tuh baunya udah hilang. Beda, mending gini, Kang, begitu. Ya, aroma lebih strong, Pak. Jadi, kenapa Indonesia itu
konsumsi teh per kapita itu baru 394 beda, bukan 349 gram per orang per tahun ya. Kalau di Eropa sana bingung saya, 7 kilo per tahun gitu kan. Kita punya perkebunan teh loh. Jadi harus mengajari bagaimana nikmatnya minum kopi, teh, dan kakao. Wah, sekarang giliran bagaimana mencicipi, kalau gaya ngetis dari teh, bukan teh hitam yang strong yang bisa dicampur dengan susu seperti robusta ya, dicampur dengan susu bisa. Tapi ini oolong dan ini sinensis. Ini rasanya agak soft, agak beda karena asam aminonya lebih tinggi daripada polifenol katekinnya. Dan saya katakan tadi kalau ngicipin kopi itu relatif gampang, tapi kalau ngicipin teh itu 16 level kali 3, bayangin aja itu. Ada oolong, ada teh hitam, ada green tea kan. Nah, sama, nggak zamannya lagi. Yang begini juga nggak zamannya lagi ini. Nah, tetap aja beda, ini beda jelas ya. Ayo Kang, coba. Tapi nggak apa-apa, ini diginiin untuk bedain aja, untuk bedain gitu kan. Ini sama, ukurannya sama ya, ukurannya sama. Salah, hilang ini. Beli parfum Dior dari Prancis, harganya 10 juta. Tapi dipakainya di rambut naik motor. Hilang. Harusnya kan ditekuan gitu ya. Ini sama nih. Ini mau gaya begini pun Hilang. tapi beda. Ini coba milenial, kaum milenial peminum teh. Sebenarnya kalau peminum wine itu seperti ini ya lebih gede lagi. Itu kan digoyang-goyang gitu. Hanya ini kalau sebagai muslim ada rahasianya. Jangan bernapas dalam gelas. Maaf ya. Itu oksigen, CO2-nya keluar, kita sedot. Sama seperti kalau goes pakai masker gitu kan, CO2 nyemprot, kita tarik lagi. Akhirnya kalau pas tanjakan kan ada kejadian kan, pup, gitu kan. Nah, ini sama. Kalau mencium aroma, sedot gitu. Nah, coba. Dan memang efektif. Nah, terasa. Kalau ini nggak ada, hilang. Nah, sama kalau minum, ancang-ancang, siapin. Langsung gini, tarik mau gini. Kalau Eropa punya kan gini ya. Gitu kan. Itu gaya minum sebenarnya bukan hak milenial ya. Ini gaya minum gurunya milenial. Gitu Kang Maman, saya kira kita harus mensosialisasikan, apalagi nanti Gabung juga ikut pameran Gabung kreatif gitu ya, di kota gitu kan, bisa mulai mengajari bagaimana kita minum yang bagus, bukan dengan sloki. Kalau ini sekarang mungkin bisa tercium ya, karena aman, tapi yang jelas 1/5
1/5-nya. Tapi jangan dipikir juga nyontek wine ya. Jadi wine beda lagi. Beda lagi cara minumnya. Tapi saya nggak tahu, hanya saya melihat saja karena kebetulan saya hampir 10 tahun di luar negeri. Jadi gaya minum wine, gaya minum kopi, gaya minum teh, pengalaman. Dan alhamdulillah jadi juga pengusaha Koptika. Coffee, tea, and kakao. Jadi saya kira itu kita minum bukan karena haus. Setuju, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.